Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan, sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan, membenci saudaranya disamakan dengan apa? Pembunuh manusia. Oops, hati-hati. Membenci, kita nggak membunuh secara fisik. Kita tidak sedang membunuh orang secara jasmani. Tetapi benci. Ternyata benci terhadap saudara kita itu dinyatakan adalah seorang pembunuh manusia. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Yuk sadari akan hal ini. Jangan sampai ada kebencian ada di dalam hati kita terhadap sesama kita, terhadap saudara kita. Sebab sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita menyatakan diri orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, ya kita orang-orang yang terlihat rohani, rajin beribadah, rajin berdoa, tapi kalau kita memiliki kebencian terhadap saudara kita, dikatakan engkau adalah seorang pembunuh manusia. Wow, dan lebih lagi perhatikan, seorang pembunuh yang seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal. Kenapa? Karena pembunuh adalah dosa. Ya, pembunuhan, ya mungkin kita merasa, cuma benci kok, aku nggak benci Tuhan kok, aku masih orang percaya kok, aku masih orang Kristen kok. Tetapi ketika kita membenci saudara kita dikatakan sebagai pembunuh manusia. Kok ekstrim sekali. Kita mesti mengerti bahwa saudara kita, ya mungkin kita benci itu, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya mungkin dia berdosa, dia bersalah, tetapi dia dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Nah, kalau orang yang dikasihi Tuhan, ya termasuk saudara kita yang katakanlah nyebelin sekalipun, dia dikasihi Tuhan, tetapi engkau membencinya. Bukankah berarti engkau berseberangan dengan Tuhan? Tuhan mengasihi, tetapi orang yang dikasihi Tuhan engkau benci. Nah, itulah sampai Tuhan nyatakan melalui firman-Nya pagi hari ini. Seorang pembunuh manusia.
Dan seorang pembunuh manusia, ya tidak ada seorang pun yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekalipun dia sudah percaya, sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, tetapi kalau dia seorang pembunuh manusia, ya bukan membunuh secara langsung, tetapi dengan membenci saudaranya, dikatakan sama dengan pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh nggak memiliki hidup yang kekal. Duh, iman-iman. Sayang sekali, ya iman kita, ya percaya kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, sudah mungkin puluhan tahun mengikut Tuhan. Ya, tetapi gara-gara kita membenci saudara kita, maka kita tidak memiliki hidup yang kekal. Bukankah itu satu yang naif sekali, sesuatu yang disayangkan sekali. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kalau masih ada dalam hati kita, mungkin benci saudara kita, mulai sekarang, ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertama-tama, minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai label pembunuh manusia itu melekat karena kita membenci. Yang kedua, mulai miliki pengampunan. Tuhan saja mengampuni orang yang berdosa kok. Ya, dosa kita yang besar saja diampuni ketika kita bertobat. Kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Sekalipun memang dia bersalah. Tetapi bukankah Tuhan pun juga memandang kita orang berdosa, tetapi dia mau mengampuni. Dan Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang seperti dirinya, yaitu mengasihi dan mengampuni terlebih lagi terhadap saudara kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya jangan sampai iman kita, ya pengorbanan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, kesetiaan kita ngikut Tuhan, ya itu menjadi ya tidak berarti atau sia-sia gara-gara ada kebencian dalam hati kita terhadap saudara kita yang akhirnya membawa kita kehilangan hidup yang kekal. Sungguh-sungguh jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari ampuni jika ada saudaramu yang mengecewakan engkau, yang menyakiti hatimu, ampuni, lepaskan berkat, kasihi dia, doakan dia. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita mengasihi bahkan terhadap musuh kita? Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai label pembunuh manusia gara-gara kita membenci saudara kita itu ada dalam diri kita. Sebaliknya, mari tetaplah engkau menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dan mengampuni terhadap sesama kita, terlebih saudara kita. Karena dengan demikian hidup yang kekal itu tetap ada di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur hari ini untuk berhati-hati menjaga hati kami supaya tidak ada kebencian. Karena kebencian terhadap saudara sama dengan pembunuh manusia. Satu yang sangat-sangat mengerikan. Karena seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Tuhan ampuni kalau ada di antara kami masih ada kekecewaan. Bahkan benci dengan saudara dan sesama. Dan biarlah hari ini kami mengampuni sesama dan saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Beri kami sehat dan kuat. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetaplah semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.